نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syukur yang tiada lain adalah selalu memperbaiki takwa kita kepada Allah, selalu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya itulah jalan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan syukur kita, itu menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi kepada kita semua. Dan khususnya nikmat agama yang Allah berikan kepada kita, hidayah, taufik. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah keteguhan, diberikan oleh Allah as-sabat di dalam hidayah, di dalam ilmu yang bermanfaat. Itulah hakikat teguhnya nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan semua yang kita cari dengan nikmat hidayah berupa istiqamah dan teguh ini adalah berangkat kembali kepada bagaimana jalan ilmu yang kita senantiasa pegangi. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu yang bermanfaat, yang hakikat ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menjadi wasilah Allah meneguhkan kepada kita, dan akhirnya insyaallah azza wa jalla Allah menolong kita menjadi orang-orang yang istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sore hari ini masih melanjutkan pembahasan yang disimbolkan oleh beliau Ibnul Qayyim sebagai pembahasan yang sadid, pemahaman yang berat, karena
disinilah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hijrah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Azza wa Jalla katakan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ujiannya adalah fattabi'uni. Ikutilah Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ujian. Ujian yang sadid di dalam perjalanan kita menekuni iman. Ya, di dalam perjalanan kita memegang teguh nikmat iman. Ujiannya adalah jalan kita berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah pembahasan yang dijelaskan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim tentang masalah ini adalah pembahasan yang seperti beliau simbolkan, pembahasan yang sadid, karena hakikatnya disinilah yang kita sampaikan kemenangan kita, kelurusan kita, benarnya kita. Manakala hijrah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak, maka hijrah kita kepada Allah Azza wa Jalla insyaallah adalah hak. Manakala hijrah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah banyak kita ungkapkan, kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sataftariqu ala ummati ala 73 firqah, umatku telah akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Nabi katakan ummati, yang menunjukkan mereka ini adalah masih umatnya Nabi. Secara zahir mereka adalah orang-orang yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi jalan-jalan mereka kemudian terjadi fitnah. Jalan-jalan mereka kemudian membawa mereka keluar dari kebenaran. Semua masalah ini diterangkan adalah penyelesaiannya, kata Nabi, alaikum bisunnah. Ikutilah sunnah. Maka dengan demikian mafhumnya, mereka yang terjatuh kepada iftiraq, mereka yang terjatuh kepada sikap-sikap menyimpang, itu adalah tidak memegangi sunnah Nabi. Berarti hijrahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi, menjalani fitnah, mengenai fitnah. Maka di sinilah tempat kita memperbaiki iman kita, agar kita tetap di atas taufik, di atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita. Dan sore hari ini, ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pembahasan beliau Imam Ibnul Qayyim pada ayat berikut. Setelah panjang lebar beliau membawakan dua ayat yang di depan, itu ayat yang mendudukkan bagaimana hijrah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum wa yusallimu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Yang ayat ini diuraikan, dijelaskan ketentuannya secara lebih konkret oleh beliau Ibnul Qayyim dari mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna
khabira. Dan yang mengokohkan kembali ayat ini adalah ayat yang terkandung rahasia di dalam ayat tersebut, yaitu surat Al-Maidah. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Yang kita telah mendapatkan bagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan ayat ini sampai selesai, sehingga menjadi nyata apakah kita telah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat tersebut sebagai bukti kita adalah orang yang hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk yang terakhir, makna yang terkandung di dalam pelaksanaan firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim", adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sore kita telah pahami, "Maka kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Maka sore hari ini, sebagaimana penjelasan kita terakhir tadi sore, kita masih diterangkan oleh beliau Ibnu Qayyim sebelum kita masuk pada ayat yang ketiga dari bagaimana perjalanan kita hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita dijelaskan oleh beliau tentang orang-orang yang seringkali menjadi fitnah, menjadi penghalang di dalam berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, yang para ulama mempunyai perhatian yang sangat khusus bagaimana mendudukkan orang-orang yang berilmu ini menjadi wasilah yang benar di dalam kita hijrah kepada Nabi, sehingga hal ini Allah tunjukkan dalil itu sangat kuat berupa perkataan mereka orang-orang yang berilmu itu sendiri. Sebagaimana banyak terjadi manusia mereka mengatasnamakan orang alim tertentu, kemudian mereka mengikutinya atas nama agama, dan ternyata itu menghalangi dia hijrah kepada Nabi. Dia taklid kepada orang alim tertentu, pilihannya biasanya menghindar dari tuntunan karena dia mencari sebuah pendapat dari orang berilmu, dan kemudian dia membangun jalan agamanya, syahadatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dinodai dengan mengikuti orang alim secara tertentu karena membenarkan keinginannya. Dan karena itu dibawakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam yang tidak asing lagi, yang seringkali imam ini dijadikan kambing hitam oleh sebagian umat Islam untuk kemudian dia berlari mengambil pilihannya sendiri dan meninggalkan pilihannya Nabi dan membenarkan pilihannya sendiri atas nama seorang imam tertentu. Di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i sendiri telah mengingatkan, memperingatkan masalah ini dengan sangat lantang. Dan apa yang dikatakan oleh beliau Imam Syafi'i itulah yang dipegangi oleh para ulama-ulama kita. Di mana kata Imam Syafi'i, "Man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin." Barang siapa yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelas sampai kepada dia, maka tidak boleh dia mengambil sikap, punya pilihan meninggalkan petunjuk Nabi. Yang keumumannya orang-orang untuk membenarkan sikap meninggalkan petunjuk Nabi ini ditutupi dengan mengikuti salah seorang
dari orang-orang yang alim, sehingga secara tidak langsung dia menjadikan tandingan orang alim ini bersama hijrahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ulama-ulama kita mengatakan bahwasanya syahadat itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada tandingan terhadap Allah di dalam memberikan ibadah, dan tidak ada pula tandingan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengambil tuntunan ibadah, di dalam mengikuti petunjuk ibadah. Ya. Sehingga disimpulkan hal ini oleh beliau Ibnu Qayyim bahwasanya para ulama, imam-imam Islam, tidak ada satupun yang meragukan kebenaran perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab secara khusus, Al-Wasithah Bainal Haqqi wal Khalqi, perantara antara al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan al-khalq, makhluk. Di mana makhluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada wasithah, ada perantara. Dan perantara-perantara yang digunakan makhluk menuju kepada Allah Azza wa Jalla, itu banyak terjadi kesalahan. Ya. Di antara perantara itu adalah Nabi kita Muhammad SAW sebagai perantara yang hak, mengambil petunjuk dari Nabi untuk menuju kepada Allah. Kemudian banyak manusia salah. Nabi bukan dijadikan perantara sebagai petunjuk untuk menuju kepada Allah, tapi Nabi dijadikan perantara tandingannya Allah di dalam beribadah. Maka terjadilah Nabi dijadikan wasilah beribadah kepada Allah, dan ini adalah syirkun akbar. Kemudian orang alim yang mewarisi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak dijadikan perantara menodai jalan dia mentauhidkan Allah. Maka banyak orang meminta kepada orang berilmu, datang ke kuburannya orang alim, meminta barokah, meminta rezeki. Maka dijadikan tandingan orang alim ini menodai jalan hijrahnya kepada Allah. Ada lagi orang yang menjadikan tandingan orang alim menodai hijrahnya kepada Nabi, yaitu apa? Menjadikan orang alim ini dia takliti, dia ikuti petunjuknya untuk membenarkan kemauannya, meninggalkan petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana dijelaskan oleh beliau Syekhul Islam bagaimana manusia mengambil perantara antara dia makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bolehnya kita menjadikan tandingan menodai jalan kita mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam petunjuknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah maksudkan sebagai satu-satunya jalan kita untuk mengambil petunjuk yang bersih. Karena Allah telah menjamin Nabi kita adalah al-ma'sum, alladzi la yantiqu anil hawa. Nabi kita adalah maksum, dipelihara oleh Allah di dalam tuntunannya. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa amma aqwalu ghairihi fa ghayatuha an takuna sa'igatal ittiba'i aw la wajibatal ittiba'. Fadlan an tu'arida bihan nususu, an tu'arada bihan nususu wa tuqaddama 'alaiha iyadan billahi minal khadalani. Maka adapun perkataan-perkataan selain Nabi, perkataan selain Nabi, yang persoalan ini adalah termasuk fitnah yang besar. Betapa banyak kita semuanya yang sudah mengaku bersyahadat terhadap Nabi, bahkan sepakat lisan kita mengatakan yang kita ikuti Nabi, tapi kenyataannya di dalam kita mendapati
masalah-masalah urusan agama kita yang membentur satu masalah dengan masalah yang lain, membentur dengan keinginan, membentur dengan ini, seringkali kita menghentikan agama kita dari lisannya orang alim. Kita cukup berhenti di situ karena cocok. Seringkali kita mengikuti perkataan-perkataan orang alim, tokoh-tokoh tertentu di dalam agama yang kita tidak ragukan dia adalah orang alim. Sebagaimana kita tidak ragukan Imam Syafi'i adalah seorang imam. Kita tidak ragukan bagaimana Abu Bakar Siddiq, kita tidak ragukan bagaimana Umar, bagaimana Utsman, bagaimana Ali, bagaimana semua sahabat radhiyallahu anhum. Kita juga tidak ragukan bagaimana Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Malik dan sebagainya, dan imam-imam yang lain. Tetapi persoalannya bukan masalah ini. Persoalannya adalah ketika kita di dalam urusan agama kita berhenti pada dia karena merasa yang saya cari sudah ketemu. Saya ingin menjalankan sholat, yang saya inginkan begini, sudah ketemu dalilnya, perkataan seorang imam tertentu, perkataan ustadz tertentu, ya, perkataan orang alim tertentu. Sudah, kita berhenti saja sampai di sini. Kemudian kita tidak peduli dengan tuntunannya Nabi. Maka ini, kenyataan-kenyataan seperti ini, kenyataan yang kadangkala kita anggap, ah masa kita begitu, tapi kenyataannya kita sering begitu. Ketika kita cocok dengan kepentingan kita, kita tidak mau pindah dari pendapat ini. Loh, ini kan dia kan ulama kita. Bahasa yang keluar begitu. Apakah kita mau meragukan Imam Syafi'i? Ya, kalau sekarang apa kalian ragu dengan Ustadz Fulan yang salafi? Sama. Ya. Apa bedanya kita mengatakan, apa kita ragu dengan Imam Syafi'i? Sama dengan sekarang orang mengatakan, apa kalian ragu dengan Ustadz Fulan? Ya. Ustadz Kibar, Ustadz yang sudah berapa puluh tahun di sana, sama kita katakan, apa kalian ragu dengan Imam Syafi'i? Seorang imam yang nasabnya ketemu dengan Nabi, yang Imam Ahmad mendoakan dia, berkata kepada anaknya Imam Syafi'i, bapakmu adalah termasuk orang yang setiap fajar saya doakan agar ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah kita ragu semua? Persoalannya bukan di sini. Persoalannya kita jadikan imam-imam dan orang alim dan ustadz-ustadz ini sebagai tumbal membenarkan keinginan kita, apakah tidak? Itu masalahnya. Kalau mereka ini kita jadikan sebagai tumbal untuk membenarkan bahwasanya kita benar padahal kita mengikuti hawa, maka ini adalah masalah fitnah, masalah merusak, menodai hijrah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamnya tidak salah, ustadznya tidak salah, orang alimnya tidak salah, meskipun memungkinkan terjadi ada orang berilmu tertentu memang ngajak orang untuk mengikuti dia, mungkin ini ada. Tapi secara asal, kalau kita mendapati orang-orang seperti itu, apa yang Allah wajibkan kepada kita? Apakah kita disuruh, lah ini kan dia ustadz, orang alim, lah dia ngajak kita begini, apakah kita juga ikut? Bukankah kita sudah diajari la ta'ata fi maksiatil khaliq? Tidak boleh kita mentaati siapapun dia ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan perkataan-perkataan selain daripada Nabi, siapapun dia, maka puncak yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita mendudukkan perkataan mereka, ada puncak batas akhir. Apa batasnya? Batasnya adalah antakuna sa'igal ittiba. Maksimal yang kita lakukan kepada perkataan orang-orang alim tertentu, siapapun dia, mahmakana, siapapun dia keberadaannya, adalah agar perkataan mereka dijadikan sebagai tujuan sa'igal ittiba. Apa? Terbuka untuk bisa kita ikuti. Wala wajibal ittiba, bukan sebagai sebuah tujuan wajibnya kita mengikuti perkataan mereka selain Nabi. Jadi
Kita jadikan perkataan-perkataan mereka sebagai apa? Terbuka untuk kita ikuti. Terbuka, bukan wajib. Apa maknanya terbuka? Bisa kita ikuti, bisa tidak. Bukan wajib kita ikuti. Tetapi bahasa ini bahasa yang perlu dibenarkan pengamalannya. Karena kadangkala ketika orang yang hatinya berpenyakit disampaikan bahwasanya perkataan orang alim itu bisa kita ikuti, bisa tidak, maka dia menyambut dengan gembira. Ya. Apa? Ketika dia bertentangan dengan kebenaran, kemudian ditunjukkan perkataan orang alim, ya, apa yang disampaikan orang alim tentang sebuah kebenaran, maka dia mengatakan, loh itu kan perkataannya Syekh Albani, itu kan perkataannya Syekh bin Bas, itu kan perkataannya Syekh Utsaimin, lah kan tidak harus kita ikut dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah, ini fitnah. Dia menggunakan kalimat yang zahirnya benar untuk membela hawa nafsu. Ya, untuk membela hawa nafsu. Sebagaimana ketika Ali mengatakan kepada orang Khawarij, al-hukmu lillah la li aliyin wa la li Muawiyah. Hukum itu milik Allah, bukan miliknya Ali, bukan miliknya Muawiyah. Apakah perkataan ini salah? Ya? Apakah salah? Ali mengatakan kalimatul haq li yuradu bihal batil. Ini adalah perkataan yang benar, tetapi dimaksudkan adalah untuk apa? Untuk kebatilan, untuk bela hawa nafsunya orang Khawarij. Sama betapa banyak hari ini ketika diajari kita tidak boleh taklid dengan perkataan orang alim, dengan ini, maka ini dijadikan bumerang, senjata. Ketika dia mengikuti hawa nafsu, dinasihatkan, kamu ini ada Syekh bin Bas pernah nerangkan gini. Itu kan Syekh bin Bas. Ini ada Syekh Utsaimin pernah nerangkan. Itu kan Syekh Utsaimin. Kan kita tidak boleh taklid. Bagaimana muskilah seperti ini? Hah? Bagaimana kira-kira? Ini pintu hawa nafsu yang tertutupi dengan tidak kelihatan hawa nafsunya. Kalau ada perkataan seorang alim, dia menerangkan kebenaran dengan hujahnya dan tidak ada penyelisihan terhadap kebenaran yang ada, bukan kemudian kita mengatakan itu kan perkataan dia. Ya. Orang alim itu wasilah kita untuk memahami ilmu. Ketika ilmu yang dibawakan oleh orang alim itu jelas kebenaran, bukan kemudian kita mengatakan apa? Itu kan perkataannya dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kemudian kita beralasan itu kan perkataan dia. Betapa banyak sekarang ini orang diingatkan bahasanya dia salah, diingatkan yang benar, omongannya selalu begitu. Kita kan nggak boleh fanatik, tidak boleh harus sama Abu Izzi, harus sama Ustadz ini, harus ini, kan terserah kita. Kan semua salaf semua, padahal untuk membela hawa nafsunya. Omongan yang kelihatannya benar, tetapi untuk menutupi kejahatan nafsunya yang sebenarnya dia ingin keluar dari kebenaran. Maka kalimat ini harus didudukkan dengan benar. Kita mendudukkan, ya, orang alim seperti kata Imam Malik ketika menunjuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun yu'khadu wa yurad illa sahibu hadzal kubur. Setiap siapapun bisa diambil, bisa ditolak, kecuali apa? Perkataan pemilik kuburan ini. Apa maksudnya? Kepada perkataan siapa yang harus kita ambil? Perkataannya orang yang apa? Dia membawakan kebenaran yang dibawakan oleh siapa? Oleh Nabi. Maka wajib. Bukan kemudian kita mengatakan, loh kan boleh diambil, boleh tidak. Ini namanya orang membela hawa nafsu. Perkataan siapa yang boleh kita tinggalkan? Perkataan orang alim yang dia menyelisihi, bahkan tidak ada tuntunan yang datang dari Nabi yang dia bawakan. Itu maksudnya. Bukan ini dijadikan untuk membela hawa nafsu. Ketika diterangkan tidak boleh kita harus mewajibkan mengikuti orang alim tertentu, memang betul. Ya. Tetapi kita diajarkan untuk wajib mengikuti perkataan orang alim yang perkataan orang alim ini adalah di atas kebenaran. Bukan kemudian kita milih, oh ini kan tidak wajib kita mengikuti dia. Ini adalah
hawa yang sebenarnya ingin keluar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendudukkan perkataan orang alim bukan wajib dan bukan boleh kita ambil, dan tidak boleh menempatkan perkataan orang alim adalah wajib untuk diikuti. Dengan demikian sekarang ada nggak perkataan orang alim yang wajib kita ikuti? Ada enggak? Loh, nggak paham ini. Ada enggak? Ada. Perkataan orang alim yang bagaimana? Yang di atas kebenaran. Wajib kita ikuti, tidak boleh kita beralasan. Kan tidak harus ikut dia. Hakikat kita bukan ikut dia, tapi ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dipahami. Di sana ada seorang alim yang mujtahid. Ada seorang muqallid. Ada seorang di tengah-tengah orang alim yang mujtahid dan orang yang bertaklid. Siapa? Siapa? Muttabi. Apa? Orang yang ittiba. Maka derajat manusia di dalam sampainya kepada tuntunan ada 3 manusia. Pertama adalah al-alim al-mujtahid, alladzina ya'khuduna dinahum mubasyaratan anil kitabi wa sunnah. Orang alim yang mujtahid, yaitu orang-orang yang mengambil tuntunan agamanya secara langsung ngambil dari sumber aslinya, yaitu apa? Alkitab wa sunnah. Kenapa? Karena mereka punya ilmu untuk mengambil langsung dari kitab dan sunnah. Yang kedua adalah al-muttabi, orang yang ittiba. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang menjadikan para ulama wasilah bagi dia untuk memahami kitab dan sunnah dan mengikuti kitab dan sunnah. Jadi hakikatnya dia mengikuti apa? Mengikuti kitab dan sunnah dengan dia mengkaji, memahaminya melalui perantara siapa? Perkataan orang alim. Kenapa? Karena dia bukan ulama mujtahid yang tidak punya kemampuan yang kokoh, yang kuat untuk langsung mengambil apa? Mengambil dalil, sehingga tidak akan terjadi tergelincir, tidak akan jatuh, tidak akan mudah terpleset kemudian keluar dari kebenaran sebagaimana orang-orang ahlul hawa, ya, mereka mengambil Quran dan sunnah dengan kebodohannya, kemudian mereka akhirnya menyimpang dari Quran dan sunnah. Kemudian yang ketiga adalah muqallid, orang yang agamanya dititipkan kepada orang tertentu dari orang alim. Orang alim bilang A, dia ikut. Orang alim B, dia bilang B, dia ikut. Maka inilah muqallid. Maka orang yang mengikuti penjelasan perkataan dari para orang-orang ahli ilmu yang perkataannya itu dibangun di atas kebenaran, itu hukumnya wajib atau hukumnya boleh? Wajib, ya, karena itu ittiba. Itulah yang diperintahkan oleh Allah, ittabi'u bima unzila ilaihi min rabbikum. Ikutilah kalian dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Rabb kalian. Itulah ittiba. Maka dengan demikian ittiba itu ada berapa tingkatan? Ada 2. Ittibanya orang alim mubasyaratan minal kitab wa sunnah, dan ittibanya orang-orang yang talibul ilmi, pencari kebenaran, yaitu apa? Ittiba mereka kepada kitab dan sunnah bifahmi al-alim ar-rabbaniyin, dengan menggunakan wasilah pemahaman dari siapa? Para ulama-ulama yang robbani, ya. Karena kita tidak punya kemampuan langsung, tetapi tujuan kita bukan mengikuti perkataan-perkataan dia. Makanya kita tidak membabi buta, makanya menuntut ilmu, ya. Kalau penuntut ilmu itu berarti meneliti ulama ini ngomong bagaimana, dalilnya mana, kan begitu. Bukan penuntut ilmu itu cuma sekedar apa toh pendapat dia Syekh Albani, apa toh pendapat dia Syekh Utsaimin, apa toh pendapat dia Syekh bin Bas, apa pendapat Ustadz Fulan, apa pendapat Ustadz Fulan, bukan. Makanya Syekh Albani pernah mengkritisi orang yang mau mengikuti tuntunannya Nabi, kalau dia bertanya kepada orang alim, jangan dia bertanya, wahai orang alim, apa pendapatmu tentang masalah ini? Ini salah. Bagaimana tuntunan Allah
di dalam masalah ini. Itu beliau Syalbani sampai ke sana beliau mengingatkan. Jadi bukan tanya, Ustaz apa pendapatmu dalam masalah ini? Ini kelihatan orang itu pengen cari solusi. Orang pengen cari solusi. Makanya kalau ustadznya ngomong begini, senang dia, karena pas cocok dengan maunya. Kalau ustadznya ngomong tidak sesuai maunya, wajahnya tidak berseri, dia pindah ke ustadz yang lain. Begitu tanya lagi ustadz yang lain, pas beda dengan yang tadi, cocok dengan maunya. Oh ini baru namanya ustadz. Ya, bahasanya mulai keluar. Ini baru namanya ustadz. Ini baru namanya ustadz yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah mulai lagi. Ini baru namanya ustadz yang beneran. Mulai lagi, ini baru namanya ahli sunnah, ustadz ahli sunnah. Ya. Bukan dia, bukan mereka, bukan itu, bukan itu, bukan itu. Hawa, ini hawa nafsu. Makanya Syalbani mengingatkan, kalau tanya kepada orang alim sebagaimana ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu bukan bertanya tentang pendapatnya, tapi bertanya tentang bagaimana tuntunan Allah tentang masalah ini. Sehingga itu sekaligus mendidik orang alim untuk mengingatkan kalau dia tidak tahu supaya mengatakan apa? La adri. Kalau dia ditanya tentang bagaimana tuntunan Allah, kemudian dia tidak merasa tahu, maka mengingatkan orang alim itu untuk mengatakan apa? Saya tidak tahu, saya belum pernah dapat dalil tentang masalah ini. Akhirnya kita pun selamat, dia pun apa? Selamat. Tapi kalau cuma sekedar, kalau menurut Ustaz apa? Ini bahaya pertanyaan seperti ini. Kalau menurut Ustaz apa? Ini adalah pertanyaan yang bisa menggelincirkan yang pertama, yang bertanya, dan menggelincirkan yang kedua, yang apa? Yang ditanya. Akhirnya dipaksa-paksa. Enggak, saya pengen pendapat Ustaz. Nah, ini fitnah. Akhirnya dia cuma sekedar cari membenarkan hawanya, ustadznya pun kadang terfitnah. Ya kalau saya sih begini. Oh ya itu yang saya cocok. Ya sudah, jatuh dua-duanya tersungkur. Yang tanya sama ustadznya, jatuh dua-duanya tersungkur, sujud bareng, tabrakan kepalanya. Ini masalah yang kadangkala dianggap sampai kayak gitu aja dibahas. Nah kita pengen selamat, agama kita apa enggak? Ya. Karena fitnah di dalam mengikuti petunjuk Nabi itu dahsyat, jangan dianggap sepele. Ya. Sebagai contoh Allah mengingatkan di dalam ayat Al-Quran secara umum apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun apa? Binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu orang yang membawa berita tentang agama ini, tentang kebenaran, tentang tuntunan, tentang segala macam. Siapa yang membawa fasikun, orang fasik, fatabayyanu, jangan langsung terima. Cari dulu kejelasan, benar enggak dia? Loh ini tuntunan. Ini kaidah. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Agar kita membangun agama kita ini adalah bersih. Sehingga yang kita junjung tinggi adalah takdim kita kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diterangkan lebih lanjut oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, fadlan an tu'arada biha an-nususu, lebih-lebih lagi sudah kita tahu tuntunan, sudah kita tahu ayat, sudah kita tahu sunnah, sudah kita tahu kebenaran, justru sengaja dibenturkan dengan pendapat para imam. Dan kadang-kadang punya bahasa yang bagus. Mbok supaya kita tidak bingung, tidak usah ada imam berpendapat. Nah, itu kelihatannya kan bagus. Biar kita nggak bingung, mbok tidak usah ada perselisihan. Mbok tidak usah ada imam punya pendapat begini, ini yang bikin kita bingung. Dadake malake ada pendapat, akhirnya kita bingung. Mbok sudah dalil tok juga akhirnya bingung juga. Wong dia juga orang bodoh, tidak paham dalil. Ya kan begitu sama. Kadang-kadang orang begitu. Makanya ada orang jangan berpendapat supaya kita tidak milih pendapat dia. Sama saja orang begini, makanya jangan ada orang-orang berzina supaya kita juga tidak ikut zina. Mbok tidak usah Allah takdirkan ada zina, semua yang ada di dunia ini malaikat semua. Nah, kalau begitu dunia ini bukan tempat ujian. Ya. Payahnya kita di dunia diuji oleh Allah, itulah nilainya kita mendapatkan surga.
Akhirnya semuanya mengatakan begitu. Mbak sudah, tidak usah ada orang menyimpang, tidak usah ada setan, tidak usah ada hawa nafsu, biar kita baik semua agama kita. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, kalau Allah mengendaki, Allah ciptakan kalian satu umat, tidak ada perselisihan. Kan begitu kan? Tidak ada perselisihan. Tapi inilah hikmah yang Allah tetapkan terjadi pada ujian kita di dalam agama kita. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik agamanya? Maka diterangkan lebih-lebih lagi, kebenaran disengaja dipertentangkan dengan perkataan-perkataan. Orang-orang sekarang selalu seperti ini. Sudah ditunjukkan kebenaran, udah itu ada Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i tahu Quran. Udah itu ada Ustadz. Ustadz ini kan lama, ini di Mekah aja berapa tahun ini dia. Kita ini kan baru berapa, ke Mekah aja belum nengok. Ya kan? Dia sudah lama, ketemu ulama, lutut-lututnya sudah ketemu, kadang-kadang pakai bahasa yang bagus-bagus. Ya kan? Kita banyak sudah dikaji sama dia. Bahkan dia sudah ditazkiyah. Loh, kalau bahasa sekarang sudah ditandatangani resmi. Nah, kita ini nggak ditandatangani. Memang ini dasarnya, fitnahnya kita mengikuti kebenaran. Ya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa tuqaddama 'alaiha, dan kemudian perkataan-perkataan itu didahulukan, ya, di atas nas. Tidaklah mungkin terjadi perkataan itu didahulukan atas nas kecuali orang-orang yang apa? Ittiba'ul hawa. Karena hakikatnya dia berani mendahulukan perkataan atas nas, padahal pada saat yang sama dia meyakini Nabi dengan imam itu lebih baik mana? Lebih baik Nabi. Nabi dengan ustadz lebih-lebih lagi, apalagi Nabi dengan orang-orang seperti kita. Jelas kalau kita ditanya lebih baik Nabi, lebih benar mana? Lebih benar Nabi. Lah kok berani kita milih perkataan orang selain Nabi? Kalau tidak ada kepentingan tidak mungkin. Ya, maka di situ mesti ujung-ujungnya apa? Ada yang menggembirakan. Ya toh? Ya, Ustadz sama Ustadz ini gimana? Makanya Ustadznya didekati terus, dihujani dengan peluru pertanyaan yang banyak, karena pengen dapat solusi. Ustadznya itu kebetulan CS-nya dia, ya, CS-nya dia. Kalau sama dia dekat sekali, sejoli. Jadi apa-apa dibenerin sama Ustadznya terus. Senang dia sama Ustadz seperti ini. Nah, nanti kalau ketemu sama Ustadz yang suka ngelarang dia, tidak cocok itu, dia tidak pas ya. Ini hawa, ya, hawa. Iya dan billahi minal khadalan. Maka kita berlindung diri kepada Allah dari kehinaan, kerendahan yang seperti ini di dalam kita mengikuti agama Allah Azza wa Jalla. Ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ketiga berkait dengan petunjuk mengamalkan hijrah kepada Nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atiullaha wa atiur rasula. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma khummila wa 'alaikum ma khummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al-balagul mubin." Ya. Udah ketemu? Hah? Ada enggak? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberi petunjuk kepada kita di dalam mengamalkan hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul atiullaha wa atiur rasul. Katakanlah Muhammad kepada mereka manusia, taatilah kalian pada Allah dan taatilah kalian pada Rasul. Syahadat kita akan menjadi nyata sebagai orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasul adalah dengan mengamalkan perintah ini. Atiullaha wa atiur rasul. Tidak ada nilai agama kita, apapun keadaan kita, kalau hilang ketaatan,
taat adalah syiar kebenaran agama kita. Yang notabene-nya taat ini sering dipermasalahkan dengan berbagai macam alasan. Untuk menjadi hamba yang mempunyai sikap agama taat kepada Allah dan Rasul ini sering menjadi fitnah di dalam kehidupan. Maka ayat ini kembali dibawakan oleh Ibnul Qayyim untuk mengingatkan jalan hijrah kita yang benar kepada Allah dan Rasulullah, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sehingga setiap apa saja yang membentur pada diri kita, lihat, kalau sudah itu ada petunjuk Allah, petunjuk Rasul, sudah, tidak usah kita besarkan masalah itu, tinggal taat. Kita sudah faham atau belum faham, kita mampu memahami atau belum mampu memahami, sikap kita yang asal harus kita kembalikan, taat, sudah. Takdim kepada Allah, takdim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan jangan punya pilihan yang lain. Karena itu Allah mengingatkan, wa in tawallau, wa in tawallau. Ini menunjukkan pilihan yang lain yang di dalam ayat sebelumnya apa? Ayyakuna lahumul khiyarah. Khiyarah, pilihan, itu pada asalnya adalah kembali kepada sikap qalb. Sikap apa? Sikap hati. Yang sudah disebutkan di sebelumnya, hatinya orang yang hijrah kepada Nabi tidak punya keinginan pilihan selain petunjuk Nabi. Itu khiyarah. Kalau taat, itu adalah menunjukkan perilaku yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Makanya dulu ada al-khudu' wal inqiyat. Inqiyat adalah ketaatan qalb. Khudu' adalah ketaatan apa? Dhahir. Ya, ketaatan hati, ketundukan hati dengan ketundukan dhahir. Sama seperti ini pula. Sikap yang keluar dari ketundukan hati adalah tidak adanya khiyarah. Tidak adanya apa? Pilihan. Ya, pilihan itu keluar dari pilihannya Nabi. Itu tidak inqiyat. Tidak adanya. Hati itu punya pilihan hanya kepada pilihan Nabi. Kemudian al-khudu', ketundukan pilihan yang utuh pada anggota tubuh. Maka diingatkan di dalam ayat ini, fa in tawallau, jika kalian berpaling. Dan ini menunjukkan sikap perilaku dhahir seperti ayat sebelumnya, wa in talwu au tu'ridu, wa in talwu au tu'ridu, jika kalian memutar balikkan dan jika kalian apa? Meninggalkan. Maka diingatkan oleh Allah, fa in tawallau. Ini huruf apa? Huruf syarat. Lihat bagaimana Allah mendudukkan masalah taat kepada Rasul ini dengan kalimat syartiyah. Kalimat apa? Syarat. Bagaimana kalimat syarat? Hilangnya syarat, hilangnya apa? Hilangnya jawab. Kan begitu. Hilangnya syarat, hilangnya apa? Jawab. Utuhnya syarat, utuhnya jawab. Sama seperti kita ngomong, kalau kamu baik, saya akan begini. Syaratnya mana? Kamu baik. Jawabnya mana? Saya begini. Kata-kata saya begini ini akan ada atau tidak ada kembali kepada apa? Adanya syarat atau tidak adanya syarat. Lihat bahasa-bahasa yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim dari firman Allah yang menunjukkan tentang masalah bagaimana masalah iman ini ditunjukkan dengan ketentuan syarat dan jawab. Dan ini menunjukkan pemahaman intifa'us syarat, maka intifa'ul jawab. Ya, hilangnya syarat, hilangnya jawab. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, jawabnya apa? Fa innama alaihi ma khummila. Ketahuilah, kalau kamu sudah tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah, Allah ingatkan, sesungguhnya atas dia Nabi, dia cuma dibebani apa yang Allah bebankan pada dia. Apa yang dibebani Nabi? Illal balagul mubin. Ya kan begitu. Nabi itu cuma menyampaikan kebenaran, tidak bisa memberi taufik. Selesai. Kalau kamu berpaling, maka diingatkan, ketahuilah
yang membawa kebenaran ini Nabi adalah alaihi ma khummila. Dia dibebani oleh Allah cuma sekedar itu. Sekedar dibebani oleh Allah. Makanya diterangkan di dalam dalil illa liyuta'a biidnih. Kecuali Nabi itu ditaati dengan apa? Dengan izin Allah, bukan ditaati secara mutlak. Ditaati dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kembali asal permasalahan. Kalau kalian berpaling, sesungguhnya Nabi itu adalah dibebani oleh Allah apa yang dibebankan. Kalau sudah ditunaikan selesai. Nabi tidak bisa dijadikan kambing hitam lagi bagi kita yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian Allah mengingatkan wa alaikum ma khummiltum, dan kamu sekarang akan dimintai tanggung jawab dengan apa yang dibebani oleh kamu. Kamu dibebani oleh Allah apa? Taat, sami'na wa ata'na. Nabi dibebani oleh Allah apa? Balaghul mubin. Ya, masing-masing akan ditanya dengan keadaan bebannya. Nabi akan ditanya oleh Allah, wahai Nabi, apakah kamu sudah sampaikan kepada mereka? Itu yang ditanyakan oleh Nabi, yang ditanyakan Allah kepada Nabi. Sementara kita, mada ajabtumul mursalin, apa yang kalian terima dari Nabi? Maksiat, sami'na wa asaina, atau sami'na wa ata'na? Innamal mu'minun, innama qala al mu'minun idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kemudian syarat ini diulangi lagi. Diulangi lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in tuti'uhu, jika kalian selalu taat pada Dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Tahtadu, kalian senantiasa mendapatkan petunjuk. Hilangnya hidayah disebabkan dengan hilangnya apa? Taatur Rasul. Ya, hilangnya taatur Rasul pada kita akan terjadinya hilangnya apa? Hilangnya hidayah. Ya. Maka disinilah letak kita diterangkan kembali bagaimana tuntutan masalah iman. Hilangnya hidayah dengan hilangnya taat kepada Nabi. Maka ditegaskan oleh Allah, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tidaklah atas seorang rasul, atas rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali adalah al-balagul mubin, penyampai yang nyata. Dia cuma menyampaikan tuntunan. Makanya ketika ayat ini secara umum dijadikan kaidah, kemudian beberapa rincian dalil-dalil Nabi pun sama menyampaikan masalah ini. Contoh masalah yang sampai hari ini orang akal-akal mereka masih banyak membentur, perilaku mereka masih banyak membentur. Itu masalah apa? Masalah huququr ra'iyah. Apa? Mengamalkan tuntunan Nabi yang terkait dengan hak seorang rakyat, yang berbenturan dengan siapa? Dengan pemimpinnya. Yang dimana pemimpinnya itu terjadi apa? Maksiat, menyimpang, dolim. Dan kita selalu, kebanyakan orang ketika mendapati pemimpin-pemimpin yang begini, apa yang dilakukan kebanyakan orang? Tidak mau taat, ya kan? Tidak mau taat, memberontak. Tidak bisa. Kita harus menegakkan keadilan, dibawakan dalil-dalil umum. Kita kan harus menegakkan keadilan. Kita kan harus berjihad dengan pemimpin walaupun dia zalim. Kita harus kritik dia, kita harus ini, kita harus ini, kita harus ini. Lihat bagaimana petunjuk Nabi. Ketika Nabi mengingatkan tentang masalah ini, as-sam'u wa ta'ah wa in daraba dahraka, kamu tetap mendengar dan taat walaupun dia memukul punggung-punggungmu. Wa in akhadha malaka, walaupun dia merampas harta-hartamu. Sampai hari ini orang itu akalnya tidak bisa menerima. Nah, berbagai macam upaya untuk ini dilempar jauh-jauh. Loh, kan kita disuruh membela harta kita, kan difa, jihad atau mempertahankan diri. Masa kita mau didolimi sama orang? Terus segala macam khilah dikeluarkan. Padahal pernah suatu ketika Nabi menyampaikan dalam hadis, dibawakan Imam Bukhari juga, hadis dikeluarkan di dalam sahihnya, membawakan semakna ayat ini, yaitu apa?
Kalau pemimpin kamu tidak memberikan hak kamu, salullaha haqqakum, mintalah hak kamu kepada Allah. Minta. Kalau kamu tidak diberi, minta. Karena alaihi ma khummilu wa alaikum ma khummiltum. Nabi mengatakan seperti itu. Mereka akan dibebani oleh Allah. Apa yang dibebankan oleh Allah? Apa yang Allah bebankan pada para pemimpin? Adil. Dia akan ditanya oleh Allah sendiri, kamu sudah adil apa tidak? Bukan rakyat yang menanya. Wa alaikum ma khumiltum, dan kamu akan ditanya oleh Allah apa yang kalian harus lakukan pada dia, yaitu apa? As-sam'u wa ta'ah fima lam yu'mar bi maksiyah. Kamu harus mendengar dan taat pada perkara yang kamu tidak diperintah untuk bermaksiat. Makanya dulu ketika pada zaman sahabat terjadi fitnah seperti ini, Ibnu Umar termasuk sahabat Nabi yang umurnya dikasih paling panjang, sampai kepada zaman Al-Hajjaj yang begitu kejam, ya. Kemudian muncul ada lagi yang lain memberontak mendirikan khilafah sendiri. Ibnu Umar mengumpulkan semua orang yang menjadi tanggung jawabnya, hatta budak-budaknya dikumpulkan. Kalian tidak boleh melepaskan ketaatan kepada apa yang kalian sudah baiat. Itu diingatkan oleh Ibnu Umar. Itu dulu, sejak dari dulu. Ini adalah nasihat yang sangat besar, ayat ini, di dalam kita menjalankan ketaatan petunjuk Nabi yang notabene-nya sering dalam ujian hidup kita membentur, tidak sesuai dengan kepentingan kita. Maka diingatkan di sini petunjuk Allah Azza wa Jalla, alaihi ma khummila wa alaikum ma khumiltum. Dan ini harus kita gunakan terus kepada kita. Kita dibebani apa? Mereka dibebani apa? Nabi disuruh apa? Kita disuruh apa? Jangan kita memutar balikkan wilayah-wilayah. Kita kan disuruh taat, bukan disuruh untuk memikirkan petunjuk ini benar apa tidak benar. Oh, ini hadis Nabi yang harus kita kritisi. Oh, ini hadis Nabi yang kita harus terima. Ini hadis Nabi yang tidak cocok dengan mau kita buang jauh-jauh. Bukan itu wilayah kita. Kita sudah dikasih tahu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian kita juga sudah dikasih tahu bahwasanya as-sam'u wa ta'ah. Sudah, jalani saja. Maka di dalam ayat ini disimbolkan oleh Ibnul Qayyim, fa akhbara subhanahu annal hidayata innama hiya fi ta'ati rasul la fi ghairiha. Pada ayat ini Allah mengkhabarkan, sesungguhnya Allah yang Maha Suci mengkhabarkan hidayah itu ada, hanyalah innama itu adatul hasr, tidak ada lagi tanpa itu. Hanyalah ada sebuah hidayah, tanpa itu tidak ada. Hiya fi ta'ati rasul, yaitu dia ada pada mentaati Rasul. Dan ini jalan yang bisa dilakukan oleh siapapun, hatta serendah akalnya pun, sebodoh apapun orang di dalam beragama bisa mengamalkan ini. Ya, kalau kita disuruh bahwasanya kalian harus menjadi orang yang paham betul semua hikmah-hikmahnya yang dibawa oleh Nabi, baru kalian taat. Semua orang bisa mengamalkan ini? Nggak bisa. Orang awam nggak mungkin bisa mengamalkan. Ya kan, nggak bisa mengamalkan. Orang awam tidak punya kemampuan sampai memahami rahasia dalil-dalil, nggak mungkin. Tapi ketika ini diterangkan di sini, cuma disebutkan intuti'uhu tahtadu. Kalian itu pinter apa tidak pinter, cerdas apa tidak cerdas, ulama apa bukan ulama, dai atau orang awam, pokoknya kalau itu datang ajaran dari Nabi, tuti'uhu, taati, selesai. Mudah dikerjakan, tidak usah cari jalan yang neko-neko. Ya. Maka diterangkan di sini hidayah itu dikhabarkan oleh Allah hanyalah ada pada mentaati Rasul, la fi ghairiha, bukan dengan tanpa mentaati Rasul. Entah menentang, entah talwu, entah tu'ridu, entah tawallau, semua itu perilaku-perilaku yang tidak menunjukkan apa? Tuti'uhu. Ya kan? Ketika kita talwu, takwil, atau kita tu'ridu, taroka, atau kita apa? Tawallau, dan seterusnya, semua ini adalah bentuk-bentuk ghairu ta'atir Rasul. Ya. Fa innahu mu'allaqun bisyarti fayantafi bintifaihi. Karena sesungguhnya hidayah itu adalah dikaitkan dengan syarat
Dikaitkan dengan apa? Dengan syarat. Fayantafi bintifaihi. Maka hilang persyaratan itu, hilang daripada hidayah itu dengan hilangnya syarat. Ya. Maka hilanglah hidayah yang dikhabarkan oleh Allah tadi bintifaihi dengan hilangnya syarat. Kalau syarat itu ada maka ada, kalau syarat itu tidak ada maka tidak ada. Ini ayat yang sudah jelas sebagaimana Allah sebutkan, wa in tawallau fa innama alaihi ma khummila wa alaikum ma khumiltum wa in tuti'uhu tahtadu. Ikhwan akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah kita akhiri sampai di sini. Kita akan jelaskan lebih lanjut oleh beliau Imam Ibnul Qayyim pemahaman ayat yang ketiga, kaidah kita untuk berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.